Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada hari kemarin, pernyataan Paus Fransiskus tentang dukungannya untuk persatuan sipil sesama jenis atau same-sex civil union menjadi trending di media sosial, bahkan sejak pagi menjadi trending di Twitter. Hal ini disebabkan oleh banyak media massa yang memoles berita ini sedemikian rupa, bahkan menggorengnya, bahkan menambah bumbu sana sini agar terlihat seperti suatu berita kontroversial. Di lain pihak, sejumlah kelompok yang anti paus atau bahkan anti Katolik melihat berita ini sebagai suatu santapan yang enak bagi mereka. Oleh karena itu, saat ini saya hendak mengulas berita viral ini. Pertama, marilah kita melihat pernyataan lengkap dari Paus Fransiskus. Ia mengatakan, kaum homoseksual mempunyai hak untuk berada dalam suatu keluarga. Mereka adalah anak-anak Allah. Anda tidak dapat menendang atau mengusir seseorang dari suatu keluarga, juga tidak dapat membuat hidup mereka malang karena hal ini. Apa yang harus kita punya ialah suatu undang-undang persatuan sipil. Dengan demikian mereka secara legal dirangkul atau dilindungi. Kedua, kita perlu tahu dari mana pernyataan ini berasal. Pernyataan ini datang dari suatu film dokumenter yang berjudul Francesco yang dirilis pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 di Festival Roma dan merefleksikan beberapa masalah sosial global. Dan salah satu masalah yang diangkat ialah kepedulian pastoral bagi mereka yang diidentifikasikan sebagai LGBT. Ketiga, pernyataan ini pastinya menjadi viral karena memang pernyataan ini bertolak belakang dengan ajaran tradisional gereja. Bahkan Paus Benediktus ke-16, paus sebelum Paus Fransiskus, pernah mengatakan bahwa persatuan homoseksual merupakan sesuatu yang secara intrinsik jahat. Nah, ketika berita Paus Fransiskus ini muncul ke publik, maka terjadilah pro dan kontra. Para pelaku LGBT dan para pendukung mereka pastinya bergembira, tetapi para penganut konservatif menentang dengan keras pernyataan ini. Apalagi pernyataan ini merupakan pernyataan dari seorang paus, maka pastinya menggemparkan dan menimbulkan pro dan kontra serta debat yang serius. Namun, saya suka mengutip apa yang dikatakan oleh New York Times tertanggal 21 Oktober 2020. Mereka mengatakan, ada sedikit keraguan bahwa Fransiskus yang direkam kamera membuat pernyataan-pernyataan dalam masa pontifikatnya atau dalam masa kepausannya. Tetapi ada kekacauan pada hari Rabu tentang kapan ia telah mengucapkannya dan kepada siapa. Vatikan mengabaikannya sebagai berita lama. Keempat, pernyataan paus ini bukanlah suatu dogma atau ajaran resmi gereja. Dengan pernyataan ini, paus sama sekali tidak mengubah ajaran resmi gereja yang tidak memperkenankan perkawinan sesama jenis di dalam gereja Katolik. Kita harus jeli membedakan mana pernyataan biasa dan mana pernyataan resmi gereja yang ditulis di dalam sebuah ensiklik atau di dalam sebuah dokumen-dokumen gereja yang lain. Dengan kata lain, saya hendak mengatakan bahwa
pernyataan Paus ini tidak akan mempengaruhi dan mengubah doktrin resmi yang berlaku sekarang ini. Ingatlah bahwa dalam dokumen gereja Amoris Laetitia, Paus Fransiskus sendiri menolak perkawinan sesama jenis. Kelima, marilah kita memahami pernyataan ini dari sudut pandang pendekatan pastoral atau kiprah pastoral dari Paus Fransiskus sepanjang masa pontifikatnya atau sepanjang masa kepausannya selama ini, yaitu suatu pendekatan misericordia atau pendekatan mercy, atau dalam bahasa Indonesianya pendekatan belas kasih. Khususnya belas kasih kepada mereka yang hidup di pinggiran-pinggiran kemanusiaan, seperti kaum miskin dan kaum terpinggirkan. Hal-hal yang berkenaan dengan yang terpinggirkan secara eksistensial adalah persoalan atau soal para migran, pengungsi, kemiskinan, diskriminasi rasial atau gender, dan lain sebagainya. Bagi Paus, misericordia atau belas kasih ini adalah untuk siapa saja yang perlu belas kasih dan keselamatan, seperti Allah yang menjangkau siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dalam arti tertentu, yang menjadi poin penting di dalam pernyataan tersebut ialah kaum homoseksual tidak boleh disingkirkan begitu saja, namun perlu untuk dirangkul sebagai manusia karena mereka juga adalah manusia seperti kita. Keenam, marilah kita merenungkan kata-kata dari Santo Agustinus berikut ini. Tuhan membenci dosa tetapi mencintai pendosa. Dengan kata lain, saya hendak mengatakan bahwa pernyataan Paus ini jangan dimaknai sebagai suatu persetujuan dari Paus Fransiskus mengenai perkawinan sesama jenis, karena memang perkawinan ini tidak dibenarkan di dalam gereja. Tetapi Paus memandang dari sisi kemanusiaan untuk mereka yang terpinggirkan agar dirangkul dan dilindungi, karena Allah mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Ketujuh, yang terakhir, walaupun media sudah menghubungi Vatikan, tetapi sampai saat ini Vatikan belum mengeluarkan pernyataan atau keterangan resmi tentang pokok yang hangat ini. Marilah kita menunggu pernyataan resmi dari Vatikan.